kamu harus dapat nilai ujian 100, kamu harus menang lomba. Karena saya sehari-harinya mengajar menulis kreatif untuk anak, saya juga mendengar satu kalimat yang kurang lebih serupa. Apa kalimatnya? Kamu harus cepat bikin buku ya. Kesamaan dari kalimat-kalimat itu adalah semuanya berorientasi pada hasil. Ya, memang tidak salah, tapi itu berdampak untuk anak bagaimana mereka memandang sebuah proses. Orang tua punya peran penting dalam memberikan pandangan terhadap proses untuk anak. 10 tahun saya mengajar menulis kreatif untuk anak, dan saya bertemu dengan banyak orang tua yang berkata bahwa anaknya ingin punya karya sendiri, terutama bisa menulis buku sendiri. Tentu saja ini tidak salah, karena saat ini banyak anak usia SD yang sudah bisa menerbitkan bukunya sendiri. Lalu apa masalahnya? Masalahnya karena terburu-buru ingin melihat hasil, orang tua kadang-kadang suka lupa dengan pentingnya sebuah proses. Nah, padahal untuk menang lomba, untuk dapat nilai 100, untuk dapat ranking 1, semuanya membutuhkan proses. Sama halnya ketika menulis buku, tidak pernah bisa instan. Apa dampaknya? Ketika seorang anak mendapat tuntutan terus-menerus tentang hasil yang instan, dampaknya mereka bisa jadi kurang percaya diri, bisa jadi suka memberi anggapan negatif pada dirinya, bisa jadi juga mereka tidak sabaran, bisa jadi juga mereka tidak suka berproses dan terburu-buru ingin melihat hasil. Nah, karena itu saya tergerak untuk mengajak anak menghargai proses dengan mengajar menulis kreatif. Anak menerima materi menulis dengan cara yang menyenangkan, ini. Kemudian mereka juga bermain, menonton film untuk mendapatkan referensi ide-ide cerita. Kemudian mereka juga baca buku bersama. Tentu saja mereka menulis, membacakan ceritanya di depan teman-teman yang lain, dan diberikan masukan oleh pengajar. Proses itu dilakukan secara terus-menerus dan berulang kali sampai kami rasa si anak sudah siap untuk membuat bukunya sendiri. Saya punya satu cerita yang menarik dari seorang teman kecil. Teman kecil kami sebut saja namanya Seth. Saat itu Seth datang ke kelas kami dengan ketakutan. Dia tidak berani ditinggal oleh ibunya di dalam kelas sendirian, jadi ibunya sampai harus menemaninya untuk belajar dalam kelas. Kelas berjalan seperti biasa, teman-temannya belajar menulis, Seth hanya diam dan hanya bisa mengajarkan sedikit tulisan dibanding teman-teman yang lain. Di akhir pertemuan kelas hari itu, setiap pengajar diberikan kesempatan untuk memberikan satu buah souvenir kecil untuk beberapa anak yang terpilih. Kriterianya bebas, terserah pengajar. Saya memutuskan memberi pada Seth. Sementara pengajar-pengajar yang lain memberikan pada anak lain dengan kriteria karena pakaian yang menarik, bisa jadi karena sudah mengikuti kelas sampai akhir. Ada yang juga memberi karena tulisannya sudah bagus. Nah, apa alasan saya memberikan souvenir itu pada Seth? Alasannya saya ungkapkan di depan kelas bahwa Seth sudah berusaha mengikuti kelas hari ini hingga akhir, dan dia sudah datang jauh-jauh dari rumahnya untuk ke tempat les. Seth kaget, dia nggak nyangka akan dipilih. Kemudian Seth berkembang selama sekian tahun, dia tetap mengikuti kelas dan terus berkembang. Orang tuanya sangat sabar dengan proses yang dia harus lalui. Seth juga sangat tekun. Akhirnya saat ini Seth sudah berhasil menerbitkan 2 buku solonya. Bahkan lebih dari itu, dia sudah berani untuk bicara di acara peluncuran bukunya sendiri. Ternyata dari situ hasil yang didapatkan selama proses belajar menulis yang panjang bukan hanya buku yang terlihat, tapi juga bagaimana
Z lebih punya kepercayaan diri, keberanian, bahkan dia juga sudah punya inisiatif untuk mau berbicara depan umum, yang artinya komunikasinya jauh lebih baik. Memang bentuk apresiasi seperti ini tidak terlihat ya, atau perkembangan yang di dalam itu tidak terlihat. Tapi seringkali hal-hal berharga itulah yang bukan hanya penting dimiliki saat ini, tapi juga penting untuk dimiliki di masa mendatang. Saya bertemu dengan banyak orang tua yang punya kesabaran tinggi dalam mengikuti proses belajar putra-putrinya. Hasilnya luar biasa, anak-anaknya jauh lebih menikmati proses belajar menulisnya, anak-anaknya juga jauh lebih menghargai proses. Mereka tidak harus selalu berfokus pada hasil, anak-anaknya juga lebih konsisten berkarya, kemudian juga mereka lebih menghargai hasil dari usahanya. Nah, ini salah satu contoh buku di antara puluhan buku dari teman-teman kecil kami. Cerita menarik dari penulis buku ini juga ada, yaitu ketika dia datang 6 tahun lalu dia datang bukan dengan kemampuan menulis yang mumpuni, belum, masih jauh dibanding teman-teman yang lain, tapi orang tua dan anaknya sama-sama punya persamaan perspektif terhadap proses, sehingga mereka sama-sama bisa menghargai proses itu dengan baik, sehingga pada akhirnya dia bisa menghasilkan dua buah buku, yaitu buku yang baru terbit ini, novel anak, sebuah novel anak, dan satu buah buku antologi yang sudah terbit. Selain itu tentu saja cara berkomunikasinya, kepercayaan dirinya, keberaniannya jauh lebih berkembang. Siswa-siswa kami juga sudah berhasil menorehkan prestasi di tingkat nasional maupun tingkat daerah. Di kata pengantar di buku yang ditulis teman-teman kecil kami, seringkali kami menyebutkan pesan bahwa dari perjalanan panjang menulis kreatif ini, hasil utama buku itu salah ya. Hasil utama buku bukan satu-satunya, tapi ada hal-hal lain dalam diri siswa yang tidak terlihat, tapi itu berkembang dari waktu ke waktu. Dan hal-hal itulah yang seringkali menjadi hal penting dan dibutuhkan sepanjang hayat mereka. Proses ini sudah kami jalani di Klub Literasi Anak sejak tahun 2016, dan kami terus konsisten untuk membimbing teman-teman kecil untuk menulis kreatif sampai hari ini. Nah, dari semua cerita ini ternyata saya dapat satu pelajaran besar. Apa itu? Saya percaya bahwa proses itu memang seringkali lama, membosankan, bahkan melelahkan. Tapi dengan ikut menghargai bagaimana susahnya berproses, hasilnya akan terasa jauh lebih bermakna dan berharga. Terima kasih.